Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi alladzina yatamassakuna bisunnati wal Qur'an. Amma ba'du, ayyuhal hadirun rahimakumullah. Bapak-bapak, saudara-saudara, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segenap DKM Masjid Miftahul Jannah yang diketuai oleh Ustadz Hidayat. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita telah laksanakan sholat subuh berjamaah, yang kita lanjutkan dengan kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian kita pada pagi hari ini. Ada hadis yang diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Baihaqi radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi dalam sabdanya, salasatun kulluhum dhaminun 'ala Allah azza wa jalla. Salasatun, ada tiga golongan, kulluhum, semuanya, tiga golongan itu dhaminun 'ala Allah azza wa jalla, berada di dalam tanggungan Allah, berada di dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang memelihara manusia, bukan yang menjaga ini orang adalah makhluk, tapi tiga golongan ini yang menjaga adalah Allah Subhanahu wa taala. Zat yang menciptakan, zat yang memiliki dunia dan seisinya. Artinya apa jamaah? Di sini ada satu keistimewaan, ada satu kemuliaan yang Allah berikan bagi tiga golongan manusia ini. Apakah kita termasuk dalam kategori ini apa enggak? Coba kita lihat masing-masing jamaah. Artinya begini jamaah, saya ingin mengajak kepada kita semua, yang namanya kita manusia ini kan tidak hanya hidup di dunia, kita akan kembali kepada Allah. Nah, tatkala kita kembali kepada Allah, cari sesuatu yang menjamin kita akan masuk ke dalam surga Allah, atau menjamin kita selamat dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena jujur nih jamaah, kita nih gak ada satu jaminan dari Allah selamat dari neraka. Karena yang dijamin oleh Allah masuk ke surganya Allah adalah para nabi, para rasul. Kita gak masuk kategori ini. Kita nabi bukan, rasul bukan. Yang kedua, ada 10 sahabat yang dijamin oleh Allah, oleh Rasulullah masuk ke dalam surga. Kita pun bukan termasuk 10 sahabat yang dijamin oleh Rasulullah masuk ke dalam surga. Maka cari jalan, cari cara buat kita mendapatkan jaminan dari Rasulullah SAW untuk mendapatkan keyakinan kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satunya ini jamaah, dominun Allahi azza wa jalla. Ada tiga golongan, yang mana tiga golongan ini akan mendapatkan jaminan pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara mereka? Mudah-mudahan kita bisa mengambil salah satu dari tiga perkara. Pertama, rajulun kharaja ghaziyan fi sabilillah azza wa jalla. Yang pertama adalah rajulun, seseorang, kharaja, yang keluar dari rumah, ghaziyan, untuk berperang, fi sabilillah, membela di jalan Allah azza wa jalla. Bahwa maka orang yang keluar dari rumah untuk berperang membela agamanya Allah, dhaminun Allahi azza wa jalla, maka orang tersebut
berada di dalam pemeliharaan Allah, tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta yatawaffahu, sampai dia meninggal dunia. Masya Allah ya, ini yang berat dan yang susah buat kita jamaah. Yang pertama adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Zaman Nabi, perangnya itu di medan perang, melawan musuh-musuhnya, ya, melawan orang-orang yang tidak senang kepada Islam, orang-orang yang ingin memerangi umat Islam. Itu musuhnya adalah orang-orang kafir seperti itu. Di zaman Nabi, perangnya dengan apa? Membawa senjata, membawa alat perang, membawa pedang. Zaman Nabi. Nah, zaman sekarang jamaah, kita tidak dalam keadaan perang. Islam tidak sedang diperangi, Islam tidak sedang dihujat, tapi perang zaman sekarang ini dengan apa? Perang kita adalah perang pemikiran, perang pemahaman, perang tentang keyakinan, perang tentang tauhid. Ini yang sedang mereka perangi. Maka bagaimana cara memerangi mereka? Bukan dengan membawa pedang, bukan membawa pistol, bukan membawa alat perang, tapi yang kita dikatakan perang di zaman sekarang adalah perangi kebodohan kita tentang Islam, perangi ketidakmengertian kita tentang pelajaran ilmu agama. Itu yang harus kita perangi. Nah, zaman sekarang ya Pak, bentuknya tauhid, isinya kelihatan Islam tapi jauh dari Islam. Apa itu Pak? Tuh yang lagi rame ya, baik di sosial media, di televisi. Itu dari tahun dulu, saya ingat tahun 2012 itu kita udah kesana dan udah lihat langsung, cuma nggak ngerti ya apa penyebabnya dan lain sebagainya. Kita udah bilang itu adalah sesat, itu udah keluar dari jalur Islam. Tapi kekuatan yang begitu punya kekuatan, itu yang terjadi. Itu saya ingat dari tahun 2012 dulu itu jamaah. Ya, tapi tetap aja sampai sekarang ramai lagi. Kan kalau kita lihat orang-orang yang nggak ngerti ilmu agama, orang-orang yang nggak paham tentang tauhid yang sebenarnya seperti apa, yang akhirnya apa? Jeblos, sesat, jatuh kepada perkara-perkara yang menyebabkan dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada saat ini fisabilillah kita, ghazian fisabilillah, perang di jalan Allah, itu dengan cara apa? Perangi kebodohan kita tentang ilmu agama, perangi kebodohan kita tentang tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana? Dulu di medan perang, dulu beradanya kita jalan keluar ke medan perang. Kalau sekarang keluar dari rumah menuju mana? Miftahul Jannah. Ini kita ini jamaah semua, fahuwa fisabilillah. Kita sedang berada di jalan Allah. Kita sedang nih semua yang ada di Masjid Miftahul Jannah, ini semua kita sedang berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita perangi? Mana musuh kita? Musuh kita pertama adalah syahwat, nafsu. Yang kedua musuh kita adalah kebodohan kita tentang Islam yang sebenarnya seperti apa. Ya Pak, yang namanya orang perang ya kadang-kadang macam-macam, udah alasan capek, ada alasan. Zaman Nabi waktu diajak perang, alasannya apa? Sakit ya Rasulullah, kaki saya nggak bisa jalan ya Rasulullah. Harusnya apa? Malu sama kaki, jalannya udah pelan tapi masih mau ngaji. Betul apa? Nyata jemaah, apa ada orang yang lebih sehat dari banyak? Kan masih ada. Tapi kenapa dia nggak sampai ke sini? Karena memang tidak mau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini nyata jemaah. Kan zaman Nabi, waktu zaman Nabi diajak perang, ayo perang ya Rasulullah, saya nggak bisa perang. Kenapa? Saya sakit ya Rasulullah. Diajak lagi, ayo perang. Ini orang-orang biasa, mohon maaf nih jemaah. Tapi ini hadis Nabi, kalau nggak percaya ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Baca kitab hadis itu. Kata Nabi tatkala diajak perang alasannya sakit. Yang kedua, ya Rasulullah, saya punya ibu, saya punya orang tua yang harus saya jaga.
Ada lagi sebagian, ya Rasulullah, saya masih punya anak kecil yang nggak mungkin saya tinggal. Rasulullah ajak perang lagi. Di antara mereka, jawaban mereka apa? Ya Rasulullah, saya nggak bisa ikut perang. Kenapa? Karena istri saya dalam keadaan hamil. Dibikin segala macam bentuk alasan. Akhirnya keluar satu hadis, kata Nabi apa? Bahwa ya, innamal a'malu binniyat, semua segala sesuatunya tergantung kepada niat. Akhirnya diantaranya Rasul mengatakan yang tidak ikut perang dengan alasan-alasan yang mereka buat tanpa yang sebenarnya terjadi, fahuwa munafik, maka itulah munafik. Makanya sifat munafik itu timbul bukan waktu Rasulullah ada di kota Mekah, tapi sifat munafik itu timbul waktu Rasulullah ada di kota Madinah. Karena pada waktu Rasulullah di kota Mekah tidak ada perintah buat perang, tidak ada perintah buat membela agama, tapi terjadi perintah buat membela agama, perang itu pada waktu Rasulullah di kota Madinah. Terjadi ketahuan di situ. Makanya inilah jamaah. Ya, kata Nabi dalam hadis lain apa? Man kharaja min baitihi, ya, barang siapa yang keluar dari rumah menuju ke majelis ilmu, menuju satu tempat kajian dalam kajian ilmu agama, fahuwa fi sabilillah, maka orang tersebut berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Hatta yarji'a, sampai kita pulang. Makanya pulang-pulang Pak, fisabilillah udah. Kalau mati langsung mati syahid. Betul. Mau Pak begitu? Ini habis ngaji gak usah pulang-pulang, biar Allah bisa di masjid aja udah. Kan kasih makan. Habis ngaji makan. Tersiang ada makannya lagi. Kemana? Ke warteg beli sendiri. Ya, dan inilah yang terjadi jamaah. Maka dikatakan, maksud saya ini jamaah, cari segala sesuatu yang bisa ada jaminan dari Allah untuk kita selamat dari itu semua. Yaitu salah satunya apa? Nih, ghazian fi sabilillah, perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena zaman sekarang ini Pak, yang diperangi adalah ghazul fikri. Ya, peperangan dalam pemikiran tentang Islam itu yang sebenarnya seperti apa. Ini yang perlu kita cari dan ini yang perlu kita waspadai. Kenapa? Kalau tidak seperti itu, maka siap-siap kita akan masuk ke dalam, terjerumus atau masuk ke dalam kesesatan, sesuatu yang salah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka datang. Makanya kita kan jamaah, ya kayak orang kalau di medan perang yang kita perjuangkan adalah, yang kita korbankan adalah kalau nggak dibunuh membunuh, kan gitu. Kalau nggak membunuh kita dibunuh. Perang melawan orang kafir kayak gitu, kalau nggak kita dibunuh ya kita yang membunuh. Tapi kalau perang zaman sekarang nih, bukan kita membunuh atau dibunuh, tapi kita selamat atau tidak selamat dengan datangnya ke majelis taklim. Selamat dari apa? Selamat dari bujukan, rayuan iblis dan juga setan. Kalah nggak kita sama setan? Kadang-kadang kita lebih kalah sama setan jamaah. Ya, nggak usah ke sana dah, nggak usah ke masjid. Ini hari Minggu, ntar ada pengajian, capek, mau pulang kagak enak, nggak pulang ngantuk. Tuh ada apa? Ke masjid enggak, ada ngaji juga enggak, kan begitu jamaah. Mohon maaf, dan inilah maka sesuatu yang paling berat, kata Rasulullah SAW pada waktu selesai peperangan Badar, peperangan yang begitu besar, peperangan yang betul-betul begitu berat dirasakan oleh umat Islam pada saat itu. Karena apa? Karena musuh lebih banyak, 3-1. Yang kedua, jarak yang begitu jauh. Yang ketiga, perbekalan yang sangat-sangat minim. Tapi dengan kekuatan dan keyakinan umat Islam pada saat itu, peperangan Badar dimenangkan oleh kaum muslimin. Walaupun ya 1 lawan 3, 1 orang muslim, 3 orang kafir. Kalau secara akal nggak mungkin, tapi inilah kehendak Allah dengan keyakinan. Selesai peperangan Badar, Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat. Atas kata Rasulullah apa? Roja'na min jihadil asbur
ila jihadil akbar. Kita baru selesai melaksanakan perang yang kecil dan kita akan menghadapi perang yang lebih besar. Para sahabat bingung dan para sahabat kalau bahasa kita kiut, mulai timbul takutnya. Ada yang lebih besar dari ini. Ini aja udah 1 lawan 3, jarak jauh, perbekalan sedikit. Apa ada yang lebih berat dari ini? Para sahabat bertanya. Rasulullah langsung menjawab, ada. Apa? Rojakna min jihadil akbar ila jihadil asghar ila jihadil akbar. Yaitu apa? Jihadun nafsi, melawan hawa nafsu. Ini yang paling berat ya. Ada ulama yang mengatakan kenapa perang Badar dikatakan perang kecil, perang melawan hawa nafsu perang yang besar. Satu, kalau melawan orang kafir musuhnya kelihatan. Ada musuhnya? Kelihatan musuhnya ada. Mau 2, mau 3, mau 4 musuhnya kelihatan. Tapi melawan hawa nafsu kelihatan Pak? Mana musuh kita? Enggak kelihatan. Kecuali kalau malam hari baru kelihatan pun hawa nafsu. Nafsu bini musuhnya baru lihat. Kagak kelihatan hawa nafsu musuhnya. Mau di depan, mau di belakang, mau di atas, mau di bawah, kita nggak kelihatan. Kalau orang kafir, oh dia lagi ngumpet tuh di belakang pohon, kita bisa bunuh mereka, kita bisa perangi dia. Tapi hawa nafsu nggak kelihatan musuh kita, maka lebih berat. Satu, yang kedua, melawan orang kafir waktunya terbatas. Dia mati atau kita mati, kan gitu. Habis sudah kalau orang kafir musuhnya mati, berarti kita udah terbebas dari musuhnya. Tapi kalau yang namanya hawa nafsu musuh kita nggak ada batasnya. Sampai kapan? Sampai kita mati. Orang kafir cuma berperang di medan perang doang. Adanya di medan perang. Kalau kita pulang dari medan perang, apakah ada musuhnya lagi orang kafir? Enggak. Tapi yang namanya hawa nafsu musuh kita di mana aja kita berada, di situ ada hawa nafsu. Inilah yang menyebabkan kenapa musuh yang namanya hawa nafsu lebih berat dibandingkan dengan melawan orang kafir. Dan ini zaman sekarang kita ini kan lagi melawan hawa nafsu semua, ya, melawan hawa nafsu yang mengajak kita buat mencari kesenangan, tapi sebenarnya kesenangan itu belum tentu kita mendapati. Payudkhilahul jannah, maka Allah masukkan orang yang berjuang di jalan Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia mati, maka mati dijamin oleh Allah masuk surga. Mau nggak? Maunya doang kita, kerjanya enggak, berat. Ya, aku bisa bilang. Kita lagi bisa bilang di jamaah semuanya. Kalau kenapa? Karena memang Allah nggak kasih lihat bagaimana bentuk pahalanya seperti ini. Jadi kalau Allah kasih lihat bentuk pahala orang yang hadir di majelis ilmu, di tempat-tempat belajar seperti ini, Allah kasih lihat pahalanya begitu besar, maka orang semua berbondong-bondong datang berebut kayak orang terima mau dibagi berkat. Orang dibagi berkat mana? Yang udah aja ngaku belum, apalagi yang belum. Lagu kita ini karena nggak kelihatan berkatnya, modelnya nggak kelihatan pahalanya, ya, maka orang pada sedang. Kalau dia meninggal di medan perang, maka dia mati dalam keadaan masuk ke dalam surganya Allah. Sama kayak kita nih, kalau mati nih hari ini sebelum kita pulang ke rumah, fahuwa fi sabilillah. Kalau seandainya dia bisa kembali, awyaruddahu, atau dia bisa kembali dari medan perang, artinya selamat dari kematian, bimana lamin ajrin wa ghanimatin, maka orang tersebut mendapatkan pahala wa ghanimatin dan mendapatkan harta rampasan. Artinya apa? Pahala dapat, kenikmatan dunia juga dapat, jatah bagian daripada peperangan juga dia dapat. Artinya apa jamaah di sini? Orang yang pergi ke medan perang nggak pernah ada ruginya. Ini kayak kita ngaji begini jamaah, rugi gak?
Kalau orang di luar sana kan mengatakan, ya ngaji, apaan yang didapat? Ya, kadang-kadang jangankan sampai rumah, baru kena teh doang, air teh maksudnya baru kena air teh doang, ngaji apa tadi? Lupa. Baru kena air teh doang, yang diajiin udah lupa, nggak sampai di rumah. Akhirnya orang-orang yang di luar sana mengatakan mubazir, buang-buang waktu untuk hadir di majelis taklim seperti ini dan lain sebagainya, yang akhirnya mereka meninggalkan ini semua. Tapi nggak ada kerugian Pak, nggak ada yang dikatakan kita tidak mendapatkan apa-apa. Mungkin ilmunya nggak dapat. Kita datang ke majelis taklim begini, mungkin ilmunya nggak dapat. Ya mohon maaf, ngaji udah tua. Ya kalau kata Nabi kan begitu, bagaikan mengukir di atas air. Kalau udah tua, bagaikan mengukir di atas air. Mengukir di atas air mana yang bisa? Betul. Baru ngerti aja udah lupa, baru selesai diajarin udah lupa. Maklum udah tua, pikiran udah macem-macem. Betul Pak? Iya. Kalau masih anak-anak begini disuruh ngaji, bagaikan mengukir di atas batu. Tapi mungkin ilmu nggak dapat, tapi apa? Pahala pasti dapat. Kalau kata Nabi kan begitu, man jalasa fi majlisi ilmin, barang siapa yang duduk di majelis ilmu sesaat, ya cuma sebentar aja, nggak bawa pulpen, nggak bawa buku, nggak bawa catatan apa-apa, udah duduk nyender, mata merem. Mohon maaf, bukan nyinggung, tapi itu kenyataan. Ya benar kan? Ya. Akhirnya apa kata Nabi? Maka dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebesar apa pahalanya? Lebih baik sholat daripada dia sholat 1000 rakaat. Sanggup? Sholat 1000 rakaat, yang 23 rakaat aja tuh kalau terawih 23 rakaat. Cuman awal-awal doang kuat kesononya habis membeli gitu. Nah ini nyata ya Pak, duduk begini doang duduk, tapi pahalanya lebih besar daripada 1000 rakaat, lebih besar daripada dia menengok orang sakit 1000 orang sakit. Ya Allah, ya itu pahala yang Allah. Oh mungkin pahala nggak dapat, mohon maaf, mungkin kagak ikhlas dia ngaji, tapi silaturahmi dapat gak silaturahminya? Pahala ngaji nggak dapat, tapi dapat silaturahmi. Ketemu tetangga, ketemu saudara, ketemu teman, adanya di majelis taklim kayak begini. Inilah manfaat. Maka di sini dikatakan awyaruddahu bimana min ajrin wa ghanimatin. Kalau dia nggak meninggal pada waktu peperangan, dia bisa kembali ke rumahnya, dia akan mendapatkan pahala wa ghanimatin dan keuntungan. Nah, kayak kita nih ilmu nggak dapat, tapi keuntungan yang lain kita dapat, yaitu apa? Minimal kita bisa silaturahmi, minimal enggak makan tempe goreng, tempe lagi kan? Iya, cuma itu wajib. Oh, itu wajib. Kalau gitu ada daging lebih kurban, kalau ada daging. Ini hadirin, satu perang di jalan Allah, satu jaminan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang itu akan masuk ke dalam surganya Allah. Makanya ini arti jamaah, ini majlis begini ini jangan ditinggalin. Ya, majlis seperti ini jangan ditinggalin. Kenapa? Karena ini adalah yang menjamin kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini terasa kalau kita udah meninggal. Satu, atau terasanya nikmatnya ini pengajian kayak begini kalau kita tinggal di satu tempat yang mana tidak ada pengajian. Ini cerita jamaah saya, ini jamaah saya pernah, dia dulu sekolah di Jepang karena dapat dari kantor, dia disekolahkan di Jepang. Ini cerita dia sendiri. Mau sholat Jumat aja, kalau mau sholat Jumat itu jalannya dari pagi karena jauh masjidnya. Dia bilang apa? Boro-boro dengar azan. Dia bilang boro-boro dengar azan. Mau sholat Jumat aja dari pagi. Lah kita 11:30 baru jalan.
Mau Jumatan Pak, setengah 12 baru jalan. Kenapa? Rumah kita dekat, masjid banyak. Gitu. Setengah 12 datang masjid masih kosong. Pak tahu jumlah hujannya? Sama juga. Oh iya, penuh di luar Pak Haji. Di masjid kosong. Kemarin saya mau khutbah Jumat gitu, pas datang setengah 12 di masjid, kok kosong? Jumatan enggak? Kok nggak ada orang? Ntar juga datang kalau Ustaz ada naik mimbar, Masya Allah. Bener pas naik mimbar penuh ya. Tuh. Akhirnya apa dia bilang? Jangankan dengar azan, sholat aja jauh. Yang kedua dia bilang, boro-boro pengajian kagak ada. Dia baru merasa apa? Enak dah kedengeran azan. Kalau sekarang nih Pak, di sini sekarang nih di Pacoran Barat ya. Pacoran Barat ya. Pacoran Barat kita dengar azan, berisik banget di masjid. Azan, Zohor azan, asar azan, berisik banget. Selesai diminta hujan atau azan. Selesai atau Alina apa? Yang musolanya ke sini. Al-Jihad, berisik banget. Allahu Akbar. Terasa nikmatnya kalau udah nggak ada yang azan. Kalau sekarang jamaah ada majelis taklim kita cuek, ada azan kita cuek. Makanya di sini kenikmatan itu datang kalau nikmat itu udah hilang. Nikmat sehat kalau kita lagi sakit, ya. Nikmat nikmat kita hidup tatkala kita udah mati. Nikmatnya muda kita rasakan kalau kita udah tua begini. Itulah yang namanya nikmat. Nikmatnya orang tua kalau orang tua kita udah gak ada. Sering saya bilang kalau anak muda, saya bilang nikmatnya orang tua kita kalau orang tua kita udah gak ada, baru terasanya orang tua. Kalau orang tua masih ada, ngomong dah bapak bawel, ibu cerewet. Betul Pak. Sekarang orang tua kita gak ada gimana? Rasa ya nggak enak. Kalau saya di anak-anak muda saya ngomong itu, nikmatnya orang tua kalau orang tua kita udah nggak ada. Kalau sekarang orang tua kita masih ada, kita ngomong bawel, kita marah-marah, kita nggak pernah ngebantuin, nggak pernah kita menolong orang tua kita. Kadang-kadang kita punya rezeki buat kita, tapi orang tua kita udah nggak ada, baru terasa nikmatnya tuh orang tua. Kalau sekarang susah. Dan itulah kenyataannya, segala sesuatunya itu harus kita cari. Satu. Yang kedua, ini jaminan yang kedua dari Allah untuk masuk ke dalam surganya Allah. Warajulun, seseorang yang mana orang tersebut ya roha ilal masjid, yang mana orang tersebut roha, yaitu dia pergi ke masjid. Roha itu kalau orang Arab roh, bukan kata roha. Bukan roh itu roh kita bukan. Roh itu kata-kata roha, yaitu rojulun, seseorang roha ilal masjidi, yang pergi ke masjid, yang berjalan menuju sholat berjamaah. Ini kayak kita semua. Fahuwa dhaminun 'ala Allahi azza wa jalla, maka orang tersebut mendapatkan jaminan dari Allah hatta yatawaffahu fayulkhilahul jannah, sehingga dia meninggal dan dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang selalu pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Dan ini kenikmatan yang akan terasa bagi orang tersebut yang biasa melaksanakan sholat berjamaah. Tapi inilah jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jamaah, nanti kalau kita pelajari panggilan Allah, orang mendengar azan, itu panggilan Allah namanya. Ya, ada 3 panggilan Allah. Panggilan Allah yang disenangi oleh manusia. Yang kedua, panggilan Allah yang dibenci oleh manusia, artinya orang pada nggak senang. Yang ketiga, panggilan Allah yang dia cuekin, yang tidak dianggap oleh manusia. Mana panggilan Allah yang disenangi oleh manusia? Haji. Pergi haji, siapa yang gak pengen Pak? Yang udah aja pengen balik lagi, apalagi yang belum. Itu panggilan Allah yang disenangi oleh manusia. Walaupun biayanya mahal, orang pengen balik lagi, berharap ingin sampai ke sana. Yang kedua, panggilan Allah yang tidak disenangi oleh manusia, apa? Kematian. Siapa yang pengen mati?
Jangankan yang muda, yang tua aja pada gua mati. Betul? Betul nggak? Iya. Jangankan yang sakit, yang sehat, yang sakit aja enggak mati. Kalau lagi kita nemuin orang sakit, doain biar sehat, doain biar panjang umur tuh. Udah sakit tua masih doain panjang umur sama sehat. Kalau lu mati itu benar. Mohon maaf jadi. Artinya apa? Manusia nggak senang yang namanya kematian. Yang ketiga panggilan Allah yang dicuekin oleh manusia apa? Azan. Akan terasa nikmat itu azan kalau makanya kata Nabi apa? Kata ulama orang yang mendengar azan disunahkan apa? Diam dari apa aktivitasnya. Ya, kalau tidak ada kaitannya dengan sesuatu yang darurat, kan begitu. Makanya kalau ada kadang-kadang kita lihat orang lagi baca, orang lagi belajar, dengar azan, berhenti dulu. Itu sunahnya seperti itu. Makanya dikatakan oleh Nabi, orang yang mendengar azan tapi dia tidak pergi ke masjid, bahwa munafik, maka termasuk orang munafik. Ya Allah. Ini masjid ada, datang ke masjid, sholat berjamaah, dijamin oleh Allah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sia-siakan jamaah. Ya, memang berat. Di kaki kalau melangkah ke Ancol, kira-kira gimana? Ke Ancol atau ke Anyer, gimana ya? Oh, bisnya juga gimana dia ada bis? Oh kemarin, saya ngomong doang Pak, bukan. Saya juga nggak tahu kalau pergi ke sono, kenapa? Saya nggak diajak soalnya. Kalian nawarin, Ustaz pergi nggak? Itu kan enak juga, nih nawarin nggak? Cuma ngeliat di postingannya doang. Jadi, ya, kan nyata kayak begitu jamaah. Ya Allah, di giliran diajak jalan-jalan banyak, di giliran diajak ngaji, orangnya dia lagi, haji soleh lagi, yang lain pada kemana nih, kan begitu jamaah. Tapi giliran diajak jalan-jalan yang pakai bayar, yang nggak pernah ikut. Mohon maaf, tapi itu bukan nyinggung nih Pak, tapi nyatanya kayak begitu. Kalau diajak ngaji alasan sakit, diajak jalan-jalan yang sakit sembuh, yang nggak punya duit pinjem tuh duit buat bayar, ya diajak ngaji gitu ya Allah. Kenapa nggak ngaji? Gimana mestinya jalan-jalan setelah jalan ngaji? Nah, harusnya begitu, habis jalan-jalan ngaji. Ini kan kagak punya muka, nggak punya muka. Artinya nggak punya malu, ya jalan-jalan ikut ngaji. Kesinggung kasih orang? Enggak ya? Tapi kenyataan begitu. Dan inilah beratnya jamaah. Maka melangkahkan kaki ke masjid ini tantangannya bukan apa-apa, tantangannya pada diri kita sendiri berat. Makanya benar itu kata Allah dalam Al-Quran, ya Rabb laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqtu wa aku minas. Kalau nih orang udah mati baru dia ngomong, kalau kau kembalikan saya hidup di dunia, apa yang pertama kali dikerjakan? Fa saddaqtu, pengen sedekah. Yang kedua, wa aku minas sholihin, saya pengen jadi orang soleh. Artinya apa? Saya pengen sholat berjamaah, saya pengen sholat berjamaah di masjid, saya pengen datang ke majelis taklim. Ngomongnya udah mati. Kalau sekarang disuruh gitu jamaah, enak, kaki lu sehat. Yang sakit nih Pak, kita lewat depan rumahnya, yang sakit ngomong, mau mana Pak? Mau ke masjid, sholat berjamaah, kan ada pengajian. Iya, enak, kaki lu sehat, bisa ngaji. Yang sakit dia ngomong, ya, emang sakit, dia udah sakit, gak bisa jalan, udah. Allah kasih sehat gak Pak? Tuh kaki sembuh, datang ke masjid, datang majelis taklim, kagak, mumpung sehat, jalan-jalan yuk, jalan-jalan. Dulu lagi sakit pengen ke masjid, lagi sakit pengen ke majelis taklim, udah sehat, jalan-jalan ke Ancol, jalan-jalan ke Anyer, ya ngajak-ngajak dulu kan gitu. Nawarin juga. Nah itulah terjadi. Yang ketiga terakhir, ya apa nih? Kalau ini kita kan ini jamaah nggak pakai modal semua, pergi ke masjid pakai modal menggol doang, makanya malu sama yang sakit begini nih, yang sakit aja masih datang, kita yang sehat.
nggak ada. Naudzubillah. Cari, ya. Yang ketiga, siapa yang jaminan dari Allah? Warajulun. Ini juga sebenarnya pekerjaan gampang semua. Coba datang majelis taklim, gampang nggak? Pakai modal nggak? Enggak ada loket di sini. Nggak ada loket lagi. Nggak pakai loket. Selesai ngaji makan lagi. Makan boleh nambah, tempe boleh 5. Ya, kalau habis di depan, habis di mejanya datang ke tempat saya, makanan banyak masih. Ya, kadang-kadang ambil aja tuh Haji Koswari, ambil di meja, ambil di tempat saya juga. Haji Koswari kalau mau makan di meja lain, dia ngambil di tempat saya langsung. Ada orang yang Koswari? Ada. Iya, beliau kalau makan begitu, ambil di meja, ambil di tempat saya juga. Haji Koswari di tahun batasan banyak makanan. Iya. Ini yang tiga-tiga jamaah datang ke majelis taklim gampang, modal dengkul. Datang ke masjid modal dengkul juga kita. Yang ketiga nih kalau nggak bisa juga keterlaluan. Dan ini yang banyak kita lupakan. Apa itu? Warajulun, seseorang dakhala baitahu, yang masuk ke rumahnya disalamin membaca salam. Mau masuk ke rumah, assalamualaikum. Ini yang kadang-kadang banyak kita lewatin. Kita ke rumah orang, kita ngucapin salam. Masuk ke rumah orang, kita doain rumah orang. Kenapa kita masuk ke rumah sendiri? Nggak pernah kita bacain doa. Nyelonong baik. Boro-boro assalamualaikum, ketok pintu aja. Enggak. Tuh ibunya nanya, nak, bapak mana udah pulang? Nggak tahunya tuh udah pulang bapaknya. Ya. Mak, bapak mana? Udah pulang dari masjid? Udah bu, mana? Tuh lagi tiduran. Ya Allah, kenapa ibu nggak tahu? Karena nggak ngucapin. Coba kalau assalamualaikum, kan orang rumah tahu semua. Ini boro-boro ngucapin salam, ketok pintu aja. Nih yang kata Nabi, rajulun dakhala baitahu, seseorang yang masuk ke dalam rumahnya dengan apa? Dengan mengucapkan salam. Maka orang tersebut fahuwa dhaminun 'ala Allah subhanahu wa ta'ala, maka orang tersebut mendapatkan jaminan pemeliharaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya tarik Pak, pulang ke rumah ntar kita masing-masing assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ucapin salam dah. Terjawab. Tuh iya ke Bekasi. Tahu ke Bekasi nggak? Kalau orang Betawi bilang ke Bekasi itu mati. Ya tumben di bapak nih pulang ke rumah, masuk ke rumah, ngucapin salam. Ke Bekasi Pak. Iya, tapi mau mati begitu. Ya Allah, memang sesuatu yang baik kalau kita lakukan, tantangannya ada aja yang tidak senang dengan itu semua. Artinya Pak, ini semua 3 perkara ini tanpa modal, tanpa keluar duit, ya, tapi berat kita lakukan. Tapi inilah keuntungan cari untuk mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ya Allah berikan kemudahan, mudah-mudahan kita bisa laksanakan salah satu dari 3 perkara ini sehingga kita mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Cukup ya? Mari kita tutup dengan baca Fatihah. Mudah-mudahan, kamu nanya nggak? Nggak ada? Nggak ada ya? Mari baca Fatihah, mudah-mudahan apa yang kita baca ini jadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan